Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan indah ini, saya mengajak kita melanjutkan perenungan tentang Allah menyesal. Yang pertama kita ingat di dalam Kejadian pasal 6, bagaimana di dalam zaman Nuh, di bagian lalu kita sudah belajar bahwa ketika Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan dan hendak menghabisi segala yang ada. Apa artinya Allah menyesal? Allah menyesal bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu, lalu di kemudian hari sesuatu terjadi berbeda seperti yang diharapkan sehingga menyebabkan Allah menyesal. Bukan seperti itu. Allah menyesal berarti sesuatu perubahan emosi Tuhan dalam menanggapi seseorang atau satu zaman di dalam rencananya. Itu sebabnya mengapa mereka yang dahulu diperlakukan dengan baik sekarang dihukum. Mereka yang dahulu dikasihi tetapi sekarang justru diadili. Inilah sebuah perubahan emosi. Mengapa terjadi perubahan emosi seperti itu? Karena Allah yang penuh dengan kasih adalah juga Allah yang adil. Inilah dua sifat ilahi yang paralel dan tidak pernah berbenturan. Berbeda dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini sekarang, bahwa kasih dan keadilan itu bertolak belakang, berlawanan satu dengan yang lain, dan tidak bisa harmonis. Itu sebabnya di mana ada kasih, di situ tidak perlu mengadili. Tetapi di mana pengadilan mengadili, di situ sulit memberikan kasih. Ini jelas berbeda dengan sifat daripada Allah, bahwa kasih dan adil merupakan dua sifat ilahi yang paralel dan tidak bentur satu dengan yang lain. Jadi ketika Allah memakai sifatnya yang adil, maka ia akan menghakimi dosa. Tetapi ketika Allah berubah dari adil kepada kasih, maka Allah berkata, aku mengampuni dosamu. Di dalam perubahan dari prinsip yang pertama kepada prinsip yang kedua, di situ ada anugerah khusus yang Allah berikan kepada siapa saja yang hendak menerima anugerah itu. Oleh karena itu, ketika manusia yang dikasihi Allah hidup dengan bebas, dengan sembarangan, maka Allah menjadi marah dan dia berubah. Allah merubah emosinya dari prinsip yang pertama kepada prinsip yang kedua. Itu sebabnya di dalam zaman Nuh, Allah berkata, aku akan menurunkan hukuman kepadamu. Maka disitulah manusia menerima hukuman dari prinsip yang pertama kepada prinsip yang kedua. Perubahan inilah yang disebut Allah menyesal. Jika kita memahami hal ini, ungkapan Allah menyesal ini dengan benar, maka tidak ada kesulitan ketika kita membaca Alkitab. Lalu yang kedua, kita ingat di dalam kisah tentang Yunus. Ketika Allah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, dan Yunus dengan khotbah yang begitu keras, khotbah yang begitu berkuasa, mengakibatkan dari raja sampai kepada rakyat kota Niniwe, semua mereka bertobat. Maka Allah menyesal. Allah tidak lagi memarahi, tidak lagi mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Itu bisa kita baca di dalam Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian, ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Berarti terjadi perubahan emosi ketika Allah menanggapi dosa manusia, dan inilah yang disebut Allah menyesal.
Hal ini juga selaras melalui doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Pada ayatnya yang ke-13 berkata, "Kembalilah ya Tuhan." Kata kembalilah ini sama dengan berubahlah, menyesallah ya Tuhan, dan sayangilah hamba-hambamu. Mengapa Musa memohon seperti itu? Sebab di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 berkata, oleh karena adanya kesalahan, oleh karena adanya dosa, sehingga banyak kali mereka mengalami murka, amarah, dan kegemasan Tuhan. Dengan kata lain, mereka menerima sifat ilahi yang kedua, yaitu keadilan Allah. Di ayat yang ke-17 di Mazmur 90 itu mencatat bahwa berilah kami hati yang bijaksana untuk menjalani hari-hari hidup yang singkat adanya. Lalu di ayat 14 dicatat bahwa kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak dan bersukacita. Kalimat di waktu pagi berarti pemazmur memohon agar sesegera, sedini mungkin mereka mengalami kasih setia, mengalami anugerah, dan mengalami kebaikan Tuhan. Berubahlah, menyesallah dari sifat keadilan kepada sifat kasih Allah. Kemudian yang ketiga, kita ingat peristiwa ketidaktaatan Saul di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 dan juga pasal 15 ayatnya yang ke-11. Ketika Saul hendak berperang lawan bangsa Amalek, Tuhan berkata, tumpaslah semua, jangan sisakan satu pun. Tetapi Saul tidak membunuh semua. Hewan yang gemuk-gemuk dia bawa sendiri, dia simpan sendiri, dia pakai sendiri. Nah, itu sebabnya Tuhan memakai hambanya Samuel pergi berjumpa dengan Saul untuk berkata, mengapa kamu tidak membunuh semuanya? Mengapa engkau simpan sebagian? Nah, di sanalah Saul ketahuan ia tidak taat kepada Tuhan. Saul menyangka dia sebagai raja berhak memakai hak istimewa sebagai raja untuk melawan kehendak Tuhan. Maka pada saat itu juga Samuel mengatakan satu kalimat, Allah yang tidak mungkin menyesal berkata kepadaku, dia sudah menyesal menjadikan engkau sebagai raja atas umatnya Israel. Jadi melalui ketidaktaatan itulah maka muncullah istilah Allah menyesal. Jika kita mengerti prinsip perubahan dari sifat Allah ini, maka tidak ada kesulitan ketika kita membaca Alkitab. Kita dapat memahami mengapa Allah yang telah mengasihi justru menghakimi. Nah, dengan demikian kita simpulkan beberapa hal, bahwa yang pertama, Allah kita adalah Allah yang kasih dan sekaligus Allah yang adil. Kedua, ketika Allah menyesal dalam menanggapi seseorang atau satu zaman, berarti Allah merubah sifatnya dari prinsip yang pertama kepada prinsip yang kedua, dari kasih kepada adil. Lalu yang ketiga, hidup ini singkat, hidup ini penting, hidup ini pilihan, dan hidup ini adalah kesempatan menjalankan segala rencana dan kehendak Allah. Belajarlah melalui ketaatan Nuh, bagaimana respon orang-orang Niniwe dan ketidaktaatan Saul, sehingga Tuhan menggeser, membuang, serta mengganti posisinya sebagai raja. Di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang bijak memanfaatkan segala sesuatu yang ada padanya
untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan orang bodoh memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu dan akhirnya dia pakai untuk melawan Tuhan. Demikian pembelajaran dan perenungan kita kali ini. Doa kami kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian. Akhir kata, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.